Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Alfaza Tech. Pada kali ini kita masuk di seri yang kedua, yaitu Matematika Terapan. Dan tema kali ini sistem bilangan. Bersama saya Eko Apriliani, Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Baik, langsung ke materi. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian bilangan, selanjutnya macam-macam bilangan, contoh bilangan, dan terakhir sistem bilangan itu sendiri. Oke, sebelum masuk ke sistem bilangan, alangkah baiknya kita flashback kembali ya teman-teman. Penemu teori bilangan ada yang tahu? Yaitu adalah Bapak Johann Carl Friedrich Gauss, atau bisa disebut dengan Bapak Gauss. Beliau adalah tokoh yang terkenal dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Salah satu penemuannya yaitu teori bilangan. Pada zaman dulu, bilangan itu untuk mengingat jumlah. Kemudian dikembangkan oleh pakar, ditambahkan simbol dan kata-kata yang tepat. Digunakan untuk teknologi, sains, maupun ekonomi. Pengertian bilangan sendiri adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan. Pada seri ini kita akan membahas 12 macam-macam bilangan, mulai dari bilangan asli, prima, cacah, hingga bilangan pecahan. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif bukan nol. Sebagai berikut contohnya, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi dengan angka itu sendiri dan angka 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan cacah yaitu bilangan bulat positif ditambahkan dengan 0. Contohnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan negatif tentunya bilangan yang lebih kecil dari 0 yang ada tanda negatifnya, terletak di sebelah kiri dari 0, mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan baik negatif maupun positif. Ada min 3 di sini contohnya, min 2, min 1, 0 itu sendiri, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi bilangan pecahan biasa, A per B. Contohnya seperti ini, ada setengah, sepertiga, 2/3, 1/8, dan seterusnya. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi, atau lebih tepatnya hasil baginya tidak pernah berhenti, sehingga tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Contohnya ada log 2, akar 2, dan lain-lain. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Di sini contohnya yaitu ada 4, 6, 8, 9, 12, dan seterusnya. Bilangan real adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal, atau bilangan real adalah bilangan gabungan dari rasional dan irasional. Contohnya ada log 10, 5/8, min 3, ada 0,3, dan seterusnya.
bilangan imajiner, yaitu bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan min 1. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan kompleks. Secara definisi, bilangan imajiner I ini diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadratik. Contohnya, x kuadrat plus 1 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan min 1, x sama dengan akar min 1, dan seterusnya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggotanya A plus B, di mana A, B merupakan bilangan rasional, dan I kuadrat sama dengan min 1, dengan A bilangan real dan B bilangan imajiner. Contohnya 2 min 3I, 8 plus 2, dan seterusnya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B bukan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke sistem bilangan. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke biner yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 atau basis bilangan biner dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan biner. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Contohnya ini. Contohnya ada bilangan desimal 88, kita konversikan ke bilangan biner. Caranya yang pertama, 88 dibagi 2 sama dengan 44, sisa kosong. 44 dibagi 2 sama dengan 22, sisa kosong. 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisa kosong. 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa kosong. 1 itu dibagi 2 nggak bisa, maka kita balikan 1 lagi ya teman-teman. Maka hasil konversinya yaitu 10110000. Nah, ini untuk penulisannya dari bawah ke atas. Konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi ini sama dengan bilangan desimal ke biner, namun pembagiannya adalah 8. Kalau biner 2, sedangkan oktal 8. Langsung contoh, ada 1402 dikonversikan ke bilangan oktal. Caranya 1402 dibagi 8 yaitu 175, masih sisa 2. 175 dibagi 8, 21, masih sisa 7. 21 dibagi 8, hasilnya 2, masih sisa 5. 2 dibagi 8 tidak bisa ya, akan hasilnya 0, dikembalikan ke nilai 2 lagi. Maka bisa dipastikan hasil konversinya 2572, ditulis dari bawah ke atas ya teman-teman. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Untuk heksadesimal sedikit unik karena terdapat kombinasi huruf dan angka. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 basis bilangan heksadesimal dan menyimpan hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Apabila sisa bagi lebih dari 9, maka angkanya dirubah menjadi huruf. Untuk sisa bagi berjumlah 10 sama dengan huruf A. Jika 11 sama dengan huruf B, 12 huruf C, 13 huruf D, 14 huruf E,
15 huruf F. Langsung ke contoh. Misalkan ada bilangan 19889, kita konversikan ke heksadesimal. Yang pertama, bilangan tersebut dibagi 16, hasilnya 1243 sisa 1. 1243 dibagi 16 ada 77 sisa 11. 11 itu sama dengan B. Selanjutnya 77 dibagi 16 sama dengan 4, masih sisa 13 ya. 13 itu sama dengan D. Kemudian 4 dibagi 16 tentunya tidak bisa, atau 0, sisa 4. Dan bisa dipastikan hasil konversinya adalah 4DB1. Ditulis dari bawah ke atas ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sekian materi pada video kali ini. Terima kasih banyak, dan tentunya kalau Anda mengikuti kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.